Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani tempat ini ingin menyapa Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore kepada kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Kita percaya bahwa berkat Tuhan terus kita alami sampai hari ini. Amin. Kalau kita boleh beraktivitas dari tadi pagi hingga saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita mensyukuri segala berkat Tuhan. Kita mau memberikan waktu untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau masih melayakan kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Mari Engkau pakai kami semua Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi mezbah dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Mari saudara sama-sama kita katakan pujian. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku Tuhan, segenap serahkan padamu, serahkan padamu. Amin. Makasih Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Adalah kerinduan kami Tuhan. Mataku tertuju padamu ya Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku serahkan, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti
mau selalu Tuhan. Amin. Menyenangkan hatimu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu, oh menyenangkan hatimu, ku mau mengikuti. Mari katakan di hadapan Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Oh, ku mau selalu Tuhan. Amin. Menyenangkan hatimu, oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu, oh, ku mau selalu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Oh, ku mau selalu menyenangkan hati, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati, oh ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Oh, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan sembah kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari
Kita mau sama-sama katakan satu nyanyian bersama Yesus. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi katakan bersama Yesus. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi katakan Yesus anak domba Allah, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sekali lagi katakan hidupku bukannya aku lagi. Haleluya. Tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sama-sama katakan Yesus hidup. Amin. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi mari sekali dengan imanmu katakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Tapi Yesus, tapi Yesus dalam. Tapi Yesus, tapi Yesus dalamku. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Berarti saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sekali lagi kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia sambil kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah Yesus. Yesus Engkau juru selamatku.
dalam janji-Mu kemenanganku. Amin. Selamanya Tuhan, akan kami nyatakan besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus di hidupku. Mari sekali lagi saudara katakan ini dari awal. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh mulia oh dan sempurna, hanya Kau yang layak oh disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu itulah kemenangan kami. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami sekalian untuk menikmati firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab ini Tuhan. Kuduskan kami sekalian, Roh Kudus mengurapi kami. Setiap kata firman Allah keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar. Kami percaya Tuhan segera datang kembali pada kali kedua. Gereja-Mu dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dan Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti firman Allah dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab. Yang hari ini saya bawakan temanya adalah sangkakala Allah berbunyi. Di dalam Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Kemudian kita baca nanti Wahyu 9 ayat 1 sampai ayat 12. Dan Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19.
Nah, ini berbicara tentang 7 penghukuman sangkakala. Ayat 6 sampai ayat 13 dari Wahyu 8 itu adalah 4 sangkakala pertama, dan Wahyu 9 ayat 1 sampai 12 itu sangkakala kelima, dan kemudian Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 sangkakala ke-6, Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 itu adalah sangkakala ke-7 yang dibuka dengan nyanyian pujian para tua-tua, dan dikatakan terjadi gempa dan hujan es lebat. Ya, di mana hujan es lebat ini nanti terulang di Wahyu 16. Tetapi manusia, Alkitab katakan tidak bertobat. Ya, tidak bertobat. Karena itu mari saudara, hari-hari ini kalau masih ada kesempatan bertobat, kita mau bertobat. Jadi secara jelas tertulis Wahyu 8 ayat 6 sampai 13 itu 4 sangkakala yang ditiup. Ya, sangkakala kelima, sangkakala ke-6 itu semuanya saudara sekalian dan saya bisa baca di Wahyu pasal 8, pasal 9, pasal 11. Dan dikatakan Wahyu 11 ayat 19 dikatakan terbuka. Mari kita baca. Wahyu pasal 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Terbuka bait suci Allah yang di sorga. Jadi di sorga, di mana bait suci itu pernah diperintahkan kepada Musa. Ya, lihat itu contoh, lalu bangunkan tempat kediaman bagiku di bumi dalam bentuk tabernakel. Supaya Tuhan katakan, aku berdiam di tengah-tengah kamu. Dan dia berdiamnya di tabut perjanjian itu. Ya, langsung baca lagi. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, terjadi hujan es yang lebat. Dan nanti itu akan terulang. Tapi dikatakan Wahyu 16 itu manusia tidak bertobat. Manusia tidak bertobat. Ya. Nah, 7 malaikat siap meniup sangkakala. Ini belum kesempatan di mana kita mendengar firman ini. Kesempatan di mana saat ini firman Allah kita masih diperdengarkan. Itu belum. Tapi malaikat Tuhan itu siap meniup. Dan setiap kali tiupan sangkakala oleh malaikat terjadi penghukuman. Penghukuman terjadi. Saya percaya kita tidak mau dihukum. Apa saudara mau dihukum Tuhan? Kalau saudara berbuat salah, melanggar hukum pemerintah, saudara dihukum, dimasukkan penjara sekian tahun, bebas dari penjara, berbuat lagi, masuk lagi, ya saudara rasa aman-aman. Tapi kalau nanti hukuman Tuhan, itu sangat berat. Hukuman Tuhan. Bukan penjara 1-2 tahun. Penjara selama-lamanya dalam lautan api. Kalau tidak mau bertobat. Biarpun dia bernama Markus, orang Kristen. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran, membunuh orang, korupsi, melakukan tindakan-tindakan yang tidak betul, kejahatan, ini hukumannya dalam lautan api, bukan penjara. Penjara dari manusia, dari pemerintah, tidak. Karena itu kita semua yang tidak mau dihukum,
Mari kita menggunakan kesempatan di mana masih ada kesempatan. Saya tidak mau dihukum. Bertobat. Kalau kita tidak mau dihukum nanti sama Tuhan, bertobat. Bertobat artinya berbalik dari tingkah laku kejahatan kepada tingkah laku yang benar. Jadi orang Kristen yang benar, bukan orang Kristen yang tidak benar. Memperbaiki kesalahan. Ada kesempatan memperbaiki. Nanti tidak ada waktu untuk memperbaiki. Kalau malaikat itu sudah tiup, hukuman turun. Hukuman turun. Mau lari kemana kita? Kalau tangan Allah yang menghukum. Ya. Dengar baik-baik. Kita punya kesempatan hari-hari ini untuk berdamai dengan Allah. Berdamai dengan sesama. Menguduskan diri. Jadi kita tahu, kita Wahyu mengatakan ada 7 malaikat yang siap meniup, 7 sangkakala berbunyi dan itu disertai setiap kali itu hukuman. Sekarang kita belum sampai ke waktu itu. Inilah waktu kemurahan. Ya, gunakan itu waktu kemurahan untuk bertobat. Memperbaiki kesalahan, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Maju sungguh-sungguh. Dan kadang kita tidak mau bertobat. Kadang-kadang kita tidak mau memperbaiki kesalahan. Kadang-kadang kita tidak mau berdamai dengan sesama dan berdamai dengan Allah. Kadang-kadang kita diberi waktu kesempatan, kita tidak mau menggunakan kesempatan baik dari Tuhan, kasih karunia kemurahan Tuhan. Lalu Allah bekerja mengizinkan saudara mungkin sakit. Divonis oleh dokter sakitnya tidak bisa lagi apa-apa, bisa harus meninggal dunia. Tapi ada mujizat. Pahami bahwa itu adalah kesempatan Allah membuat kita berbaik. Jadi manusia yang baik, yang benar. Mungkin usaha saudara jatuh. Allah bisa berbicara melalui keadaan-keadaan kita yang buruk untuk satu kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Ya. untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang diizinkannya untuk mendatangkan kebaikan. Tadi saya katakan, kalau Anda diizinkan sakit, divonis dokter, oh ini bahaya, sudah tidak bisa disembuhkan. Belum ada obatnya. Nah, tapi kemudian kita mengalami kesembuhan. Ini kebaikan Allah berbicara melalui satu keadaan. Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan supaya kita bertobat. Kita jadi manusia lain, kita berubah jadi manusia benar. Terus Bagi mereka yang mengasihi Dia. kalau saudara mengasihi Tuhan, mau belajar mencintai Tuhan, lanjut. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi kita ini seringkali tidak tahu baca. Allah itu ingin membebaskan kita dari hukuman. Karena itu kita alami hukuman kecil-kecil di sini. Untuk mengerjakan kebaikan.
Tadi saya tidak bacakan satu persatu, tapi saudara bisa baca, catat Wahyu 8 ayat 6 sampai ayat 13 itu 4 kali tiupan sangkakala. Yang pertama, sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Wahyu 9 ayat 1 sampai 12, sangkakala kelima. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21, sangkakala keenam. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19, sangkakala ketujuh. Dan setiap tiupan sangkakala itu mendatangkan penghukuman. Nanti, sekarang belum. Tapi kita disebut berbahagia. Karena Tuhan berkata, kalau kamu mendengar sekarang ini, bahagia. Kalau kamu membaca, membuktikan bahwa memang tertulis di Alkitab, kamu bahagia. Dan kamu melakukan firman Tuhan, itu lebih bahagia. Satu waktu orang-orang memuji kepada Tuhan, berbahagialah ibu yang menyusui engkau. Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memelihara. Jadi firman Allah ini membahagiakan. Betapa tidak? Sebelum penghukuman itu kita diperdengarkan firman. Supaya kita menggunakan waktu ini sebelum hukuman itu datang bertobat. Berdamai dengan Allah, bahagia. Sehingga kita tidak mengalami penghukuman. Terlalu banyak gereja Tuhan, orang Kristen tidak suka mendengar firman. Apalagi kalau lama-lama. Apalagi kalau mengajar, diajar. Wah, terlalu lama itu. Terlalu banyak ayatnya. Padahal ayat itu dibacakan untuk menolong. Membuktikan bahwa ini bukan perkataan pendeta. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya, Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. ya, berbahagia orang yang mendengar. Dan orang yang membaca. Dan orang yang melakukan. Lanjut dibaca. Sebab waktunya sudah dekat. Nah, waktunya singkat. Jadi belum, tapi sudah singkat. Kita diberi kesempatan pada saat ini untuk mendengar supaya terhindar daripada penghukuman. Tidak mau dihukum toh. Nah. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ini kita diminta berjaga-jaga hari-hari ini. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora Ya. dan kemabukan. Ini waktunya bukan untuk pesta pora, kemabukan, mabuk. Ya. Terus Serta kepentingan-kepentingan duniawi. serta kepentingan-kepentingan duniawi. Terus Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu ya. seperti suatu jerat. Ya. Jadi Tuhan berkata jangan sampai nanti hari Tuhan itu mendadak jatuh seperti suatu jerat. Makanya kita ini menggunakan kesempatan sebelum itu penghukuman jatuh ke atas muka bumi dan itu menjadi suatu jerat. Baca sampai 36. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya, Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, ya. supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Iya, ini waktunya supaya kita tahan, supaya kita luput
Maka kita dinasihati oleh firman Tuhan, berjaga-jaga, berdoa, memperbaiki hidup. Jangan ada dosa sembunyikan. Jangan ada dosa disembunyikan. Karena kita manusia tidak pernah bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Adam waktu jatuh dalam dosa, Alkitab katakan lalu bersembunyilah manusia itu dengan istrinya. Ayo kita baca kitab Kejadian pasal yang ketiga. Jadi sesudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bersembunyi, ya. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, terus. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Ya. "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Iya, aku jadi takut. Lalu? Karena aku telanjang. Ya. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, dia bersembunyi. Tapi Tuhan tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dibukakan. Bisakah Adam bersembunyi? Bisakah Adam menyembunyikan dosa? Tidak bisa. Tuhan Maha tahu. Lebih baik ini waktu sebelum penghukuman itu datang. Ya, itu gunanya kita baca Alkitab, kitab Wahyu, kitab terakhir, kitab zaman akhir. Kitab yang harus dibaca, diketahui oleh semua orang. Dia bukan kitab khusus beberapa orang. Ya, tapi kitab Wahyu adalah kitab yang dibukakan. Allah membukakan dirinya. Wahyu artinya segala sesuatu yang dibukakan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hukuman. Supaya kita tahu apa yang kita harus buat sekarang ini. Tadi saya sudah beberkan bahwa kita harus apa? Memperbaiki kesalahan, berdamai, berjaga, berdoa, menguduskan diri. Jangan sembunyikan dosa, tidak mungkin. Adam sudah makan, dia sembunyi. Apa bisa sembunyi? Tidak. Betul ya? Ya. Nah, segala sesuatu yang tersembunyi akan dibuka. Sekarang kita lihat hari-hari ini pada gereja-gereja Tuhan. Maksud saya gereja Tuhan itu orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Kristen. Mereka itulah yang dibongkar. Gak ada yang tersembunyi. 1 tahun bisa tersembunyi. 2 tahun bisa tersembunyi. 3 tahun belum tentu bisa. Ada waktunya Tuhan buka. Karena gereja Tuhanlah dimulai penghakiman. Bukan di luar. Pada gereja Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan sembunyikan dosa. Buka, inilah aku Tuhan. Inilah keadaan saya Tuhan. Di zaman Yosua, pernah mereka bangsa Israel kalah hanya dengan kota kecil. Ya. Bukan musuh besar, musuh kecil. Kalah bangsa Israel. Ditewaskan banyak orang.
Kenapa sampai kalah? Karena ada dosa yang disembunyikan. Kalau hidup kita hari-hari ini ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak beres, ya, mari kita memeriksa hidup kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak mau akui, kita sembunyikan. Itu dosa. Ya. Ternyata ada yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel pada zaman itu. Ada dosa akan sekeluarga yang mencuri benda-benda yang dikhususkan bagi Tuhan. Itulah emas, disembunyikan. Tapi seizin Tuhan bangsa Israel kalah. Yosua sujud kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kami kalah? Tuhan beritahu Yosua, karena di antara kamu ada dosa pelanggaran. Ternyata akan menyimpan benda-benda yang dilarang Tuhan untuk dimiliki oleh mereka. Itu milik Tuhan. Yosua pasal yang ke-7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Iya. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Ya. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, kalau barang-barang yang dikhususkan Tuhan, apa yang dikhususkan Tuhan jadi miliknya Tuhan. Jangan disembunyikan. Jangan diambil. Jangan dicuri. Terus Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. ya, Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. ya, Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, ya. sebab orang-orang di sana sedikit saja. Bawa lompat ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Ya, Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. ya. Mereka mencuri. Terus, Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. itulah sebabnya kalah. Kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begitu? Kita jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapa-siapa. Mari kita memeriksa apakah ada dosa yang kita menyembunyikannya. Apakah ada firman Tuhan yang dituntut Tuhan untuk kita lakukan, kita tidak lakukan. Ya, ternyata ada dosa daripada bangsa Israel melalui Akan ini. Barang-barang khusus yang dikhususkan kepada Tuhan diambil, disembunyikan. Tuhan tidak tahu? Tahu. Tuhan tahu. Tuhan tidak tahu. Lanjut kita baca di ayat yang ke-13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, Ya, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Tuhan minta kita hari-hari ini menguduskan diri kita. Terus, Hai orang Israel,
ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Ya, Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. ya, Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu ya. kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ya, jadi jangan mengambil miliknya Tuhan. Apa yang Tuhan punya, berikan kepada Tuhan. Betul ya? Jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Ayat 19 kita baca. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Ya, Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, ya. jangan sembunyikan kepadaku." Terus, Lalu Akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel." benar akulah yang berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel itu. Terus, Sebab beginilah perbuatanku. iya, Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siner dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. ya, Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, ya. dan perak itu di bawah sekali. Ditaruh di mana? Di bawah sekali disembunyikan. Sembunyikan sampai tidak ada orang. Sembunyikan, diam-diam. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Jadi sebelum penghukuman itu jalan, inilah waktu kita terhindar dari penghukuman dengan menguduskan diri. Menguduskan diri, menghormati firman Allah, mendengarkan firman Allah, itu demi kebahagiaan sendiri. Allah tidak suka kita anak-anaknya tidak berbahagia, bahagia. Ya. Nah, sekarang setelah akan mengaku, apa yang terjadi? Ya, setelah barang-barang itu dikembalikan, walaupun akan dan keluarganya dihukum, karena konsekuensi ada bagi orang yang salah. Tuhan berkata bahwa Tuhan Maha Murah, Maha Pengasih, mengampuni dosa, ya, tapi tidak membebaskan orang dari hukuman. Mengampuni, tapi tetap dihukum mati. Tapi ini bukan mati kekal. Ya, dia akan ini bertobat, mengakui. Ya, kemudian mereka melempari batu, semuanya dibakar, dilempari, mati. Anaknya laki-laki, anaknya perempuan, lembunya semua dibawa. Ya, saudara, hari-hari ini jangan ada dosa disembunyikan. Akui, inilah aku Tuhan. Lebih baik kita katakan sama Tuhan, ujilah aku, coba. Periksa hatiku. Musa sebelum diutus, Tuhan suruh masukkan tanganmu dulu di dada. Dia masukkan tangannya, keluar kusta. Sebelum dipakai Tuhan, periksa dulu. Kusta, masukkan lagi, keluar, sudah takhir. Kalau saudara kita mau dipakai Tuhan, kita mesti mengakui, tidak menyembunyikan salah, tidak menyembunyikan dosa. Periksa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ya. Tuhan baik karena kita akan menikmati, ya, segera Tuhan akan datang dan dunia ini akan selesai, menikmati bersama Tuhan.
di Yerusalem baru. Itu tujuan gereja. Bukan dunia. Bukan dunia ini, bukan. Jadi jangan ada orang Kristen seperti Akan. Begitu tertarik dengan benda-benda emas-emas itu. Ya. Mengumpulkan kekayaan harta dunia. Yang nanti dikatakan dalam Wahyu 18. Semuanya habis. Nggak ada manusia yang tidak bawa itu sampai mati. Berharga. Tuhan itu berharga bagi kita. Kita ini berharga bagi Tuhan. Jangan cuma emas itu. Benda-benda yang spesial itu Tuhan kita pakai untuk diri kita. Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita dengar. Zaman Musa itu disuruh buat nafiri atau sangkakala. 2. Dan di tiup itu ada aba-aba untuk berkumpul. Ada waktunya ada aba-aba untuk mereka berangkat berperang. Itu nafiri pada zaman Musa. Dan hari-hari ini nafiri Allah itu berupa firman Allah memerintahkan kita supaya kita banyak berkumpul di dalam satu ibadah, tapi ibadah yang disertai rasa hormat dan takut kepada Allah dan rasa syukur. Bukan ibadah yang seperti dikatakan Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah, kata Tuhan. Ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Itu sebabnya ketika kita menyampaikan firman Allah, kita tidak mengajar ajaran manusia. Firman itu dibaca, ada pembacanya. Bisa dibuktikan, betul? Bisa dibuktikan. Ya. Kita baca dulu Bilangan 10. Bilangan 10 ayat 1 sampai ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel. Memanggil untuk apa? Berkumpul. Terus? Dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Dan juga untuk berangkat. Terus? Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Ya, untuk apa? Mereka beribadah. Terus? Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Ada waktunya. Pelayan-pelayan khusus. Ya, bukan Israel umum. Kumpul. Ada pertemuan para pengurus-pengurus, para pelayan-pelayan. Terus? Apabila kamu meniup tanda semboyan, Ya. maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah. Laskar-laskar. Berperang. Ini waktunya. Gereja Tuhan tidak hanya berhenti untuk kepentingan diri. Tapi Tuhan katakan, pergi jadikan segala bangsa muridku. Pikul salib itu. Jalan. Ya. Terus? Yang berkemah di sebelah timur. Ya. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, Ya. maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Ya. Terus? Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Nah, ada berangkat, ada kumpul. Terus? Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Ya. Jadi pada waktu itu
sangkakala dibunyikan, nafiri yang dibuat oleh Musa, 2 macam ditiup itu, ditiup untuk mengumpulkan dan untuk menyuruh berangkat dan untuk pergi perang. Berkumpul untuk apa? Hari-hari ini firman Allah diperdengarkan. Itu seperti nafiri Allah sedang dibunyikan. Supaya bangsa Israel rohani, anak-anak kerajaan kumpul. Ada waktu memang kita tidak kumpul. Sekarang sedikit longgar, artinya kesempatan yang sedikit digunakan. Mari berkumpul. Di tempat ibadah kita berkumpul melakukan ibadah yang benar. Mendengarkan firman Allah. Pakai ini waktu nafiri Allah dibunyikan, hamba-hamba Tuhan mengajak, ayo mari kita kumpul. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan melalaikan pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25, semakin giat, silakan dibaca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada beberapa orang, sekarang saya sudah online saja lebih sedap. Nah beda saudara. Saudara kalau online di rumah nonton biasa. Nanti sesudah jamnya baru saya nonton. Sambil duduk, sambil minum kopi, sambil makan cookies. Betul ya? Tidak usah berpakaian rapi, tidak ada orang lihat. Ini online. Sementara firman disampaikan, ada ingat tuh roti di dalam lemari saya di dapur, pergi sana ambil makan. Tapi kalau berkumpul di tempat ibadah, tidak mungkin kita lakukan itu. Banyak yang merusak secara rohani. Tapi ini waktunya bangkit. Sangkakala Allah dibunyikan. Mengundang, berkumpul. Terus, Tetapi marilah kita saling menasihati. Ini waktu saling menasihati. Terus, dan semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukan, bukan kendor. Memang kita ada waktunya sembunyi dulu sekejap. Ada bahaya, ada celaka, sembunyi. Tapi celaka itu sudah mulai dilakukan Tuhan, kumpul. Kecuali saudara sakit, apa boleh buat? Ya. Tapi bukan juga beribadah, tapi tidak hormat dan takut Tuhan. Sekedar cuma hadir di gereja, di tempat ibadah juga. Bukan seperti itu. Orang yang beribadah itu harus rasa hormat, takut Tuhan. Mengucap syukur. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. beribadah kepada Allah dengan cara berkenan. Jadi ada ibadah tidak berkenan, ada ibadah yang berkenan. Terus dengan hormat dan takut. Terus sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Rasa ibadah, hormat, takut. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang keras, ini memang waktunya harus keras, bukan yang manis-manis menindak bobok, tapi keras untuk menyadarkan. Lalu kita ini berkata jangan keras-keras. Karena tutup tadi Ibrani 12 kata Allah itu api yang menghanguskan. Kita diajar perintah Allah, bukan perintah manusia.
akan sembunyikan itu barang-barang Tuhan, mereka dihukum. Ada waktunya kita dihukum. Tadi saya sudah awali itu, ya, berupa pengalaman tidak enak. Tapi dari pengalaman tidak enak Tuhan bicara untuk membuat kita selamat. Makanya beribadah itu bukan hanya ibadah hadir di gereja, hatinya tidak hadir. Orangnya ada di persekutuan, tapi hatinya tidak di situ. Mulutnya mengatakan muji Tuhan, tapi hatinya tidak. Ajaran yang didengar, sukanya dengar ajaran manusia. Manusia sangat suka sekarang dengar apa? Oh, saya dimotivasi. Lucu sekali itu pendeta, lucu. Jadi gereja dipenuhi dengan motivasi. Pendeta sudah jadi motivator. Pendeta juga melucu. Kalau kurang lucunya tidak bagus ini pendeta. Loh, itu terjadi zaman Yesaya dulu mengatakan. Yang dituliskan oleh hamba Allah Rasul Markus. Markus pasal yang ke-7 ayat 6-7. Mari kita baca dan dengar. Jawabnya kepada mereka, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, Ya. hai orang-orang munafik. Ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Cuma bibirnya saja. Tapi apa hatinya tidak ada di situ. Terus, padahal hatinya jauh daripadaku. oh, hatinya jauh. Terus, Percuma mereka beribadah kepadaku. orang seperti ini percuma. Percuma ibadah. Terus, Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. nah ini perintahnya manusia. Ya, pendeta tidak hanya melakukan tugas seperti motivator. Tidak. Pendeta harus mengajarkan firman Allah sepenuh. Makanya dibaca. Kan ajaran manusia. Bukan juga bibir kita. Ayat 8 Markus pasal 7. Perintah Allah kamu abaikan. Nah, perintah Allah itu diabaikan. Mereka suka perintah manusia. Mereka suka motivator. Perintah Allah diabaikan. Jangan. Ya. Jangan mengesampingkan firman Allah. Kalau hari ini kita tidak bisa terima itu firman, jangan tolak. Catat saja. Simpan di catatan Anda. Satu hari kelak Anda catat, Anda alami sesuatu, Anda lihat, ini betul. Sudah saya catat yang lalu, tapi saya tidak percaya. Cuma saya tidak tolak. Jangan menolak firman. Kalau kita menolak firman Allah yang bagaikan sangkakala Allah yang sedang dibunyikan kepada manusia itu ditolak. Nanti firman-firman Allah itu ya yang bagaikan sangkakala yang ditiup itu nanti akan menghakimi. Jadi jangan menolak firman. Jangan beribadah perintah manusia saja yang diajarkan. Jangan ibadah itu cuma mulutnya saja Tuhan, tapi hatinya tidak Tuhan. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku Ya. dan tidak menerima perkataanku, Ya. ia sudah ada hakimnya, Nah, terus yaitu firman yang telah kukatakan. firman yang telah disampaikan kalau itu ditolak, lanjut, Itulah yang akan menjadi hakimnya itu yang jadi hakim pada akhir zaman. pada akhir zaman. Akhir zaman. Kalau firman Allah itu kita tolak, itu yang menjadi hakim di akhir zaman.
firman Allah. Jangan ditolak. Kalau kita tidak bisa terima, catat saja, simpan catatan itu. Suatu kali Allah akan menyatakan bahwa firman-Nya itu benar, firman-Nya itu ya dan amin. Gak ada yang keliru. Ya, jadi jangan tolak. Jangan perintah manusia dalam ibadah itu. Perintah Allah yang harus disampaikan. Perintah Allah jangan menyembunyikan dosa. Ya, sebab kamu tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan ambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, miliknya Tuhan, jangan diambil. Banyak. Sekarang kita melihat bagaimana itu kalau sangkakala Allah dibunyikan malaikat pada penghukuman sangkakala. Ya. Wahyu 8 ayat 7. Kita lihat, kita baca, kita dengar. Apakah kita tidak mau persiapkan diri? Apakah kita tidak mau menggunakan waktu kesempatan itu untuk memperbaiki kehidupan kita? Silakan. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, Ya. dan terjadilah hujan es Hujan es. Terus? dan api bercampur darah, Ya. dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Nah, itu penghukuman. Tapi akan diulangi hujan es itu pada Wahyu 16 ayat yang ke-21. Tolong dibaca. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. 100 pon. 50 kilo. Ya. Tapi manusia ditimpa itu, seberat itu, tidak mau bertobat. Hatinya sudah keras. Sudah tidak mau bertobat. Saya sudah tidak bisa jadi baik. Memang saya sudah begini. Kamu mau apa? Itu kata orang. Ya. Ini malah petaka hujan es ini. Tidak mau bertobat. 50 gitu, menimpa manusia. Menghujat. Karena itu Tuhan katakan, jangan keraskan hati. Orang tidak mau bertobat itu keras hati. Lembutkan hatimu. Jangan keraskan hati, kekerasan hati mendahului kehancuran. Karena itu Yakobus mengingatkan, lembutkan hatimu supaya firman yang kau dengar itu tertanam di hati. Lembutkan. Ya. Kalau kita lihat itu, malaikat ketiga meniup sangkakala ketiga. Wah. Air semua jadi pahit. Baca ya. Wahyu 8, sangkakala ketiga ditiup. Tolong dibaca. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Ya. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air ditimpa. Ya. Terus? Nama bintang itu ialah Absintus. Absintus. Jatuh dari langit. Terus? Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Sungai-sungai, mata-mata air jadi pahit. Terus? Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Pahit. Di mana-mana pahit. Satu waktu di zaman Elisa, itu semua air tidak bisa dinikmati karena tidak memberi kehidupan. Lalu Elisa mengatakan, tidak apa-apa, ambilkan garam, dibuang. Lalu air itu menjadi sehat. Zaman itu semua air tidak sehat.
Mari baca. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik." Airnya tidak baik. Nanti itu akan terjadi ketika bintang Absintus itu jatuh. Air dan sungai itu sepertiganya jadi pahit. Terus? Dan di negeri ini sering ada keguruan bayi. Ya. Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru." Ambillah sebuah pinggan baru. Ada jalan keluar dari Elisa, nabi Allah ini. Nabi yang menggantikan Nabi Elia. Oh, airnya pahit dilaporkan. Ada jalan keluar. Sekarang ini kita di masa sebelum ditiup sangkakala, sebelum Absintus itu jatuh dan memahitkan sungai. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan seperti zamannya Elisa itu. Terus? Dan taruhlah garam ke dalamnya. Ambil garam. Apa itu garam? Firman Allah itu seperti garam. Terus? Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, Ya. "Beginilah firman Tuhan, Beginilah firman Tuhan. telah kusehatkan air ini." Nah, sehatlah air itu, tidak pahit lagi. Ambilkan pinggan baru. Apa artinya itu? Sediakan hati yang baru. Sediakan hati yang mau dibaharui. Hati yang dibaharui itu untuk bisa menampung firman Tuhan itu. Garam itu firman Tuhan. Garam itu garam Roh Kudus. Hanya itu yang bisa membaharui. Garam firman Allah dan garam Roh Kudus akan membaharui pinggang yang baru, hati yang baru. Hati yang baru yang dipenuhi firman Allah dan dipenuhi Roh Kudus terhindar dari penghukuman-penghukuman yang akan dijatuhkan di atas muka bumi ini. Dan apa yang Tuhan firmankan, dibuatkan Tuhan, itu pasti terjadi, bukan tidak. Sekarang kita diperdengarkan firman Allah supaya kita terhindar. Kita menjadi pinggang yang baru, kita menjadi kehidupan yang baru. Dipenuhi firman dan dipenuhi Roh Kudus. Markus pasal 9 ayat 49 sampai 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang akan digarami dengan api. Terus? Garam memang baik. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, Ya. dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Garam harus ada dalam diri kita. Firman Allah harus memenuhi hati saya. Roh Kudus harus memenuhi hidup saya. Terus? Dan selalu hidup berdamai. Damai itu. Kalau firman Allah memenuhi kita, Roh Kudus memenuhi itu, kita selalu berdamai. Mau suka damai, bukan mau perang. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, kita suka berdamai. Terus? Yang seorang dengan yang lain. Ya, sekian. Apa saudara suka berdamai? Nanti enggak ada damai lagi. Wahyu mengatakan pada hukuman materai, damai itu diambil dari bumi. Sekarang masih ada damai, ada waktu berdamai. Berdamai. Orang yang mau berdamai itu dipenuhi garam, firman, dan garam Roh Kudus. Perkataannya itu tidak hambar, lidahnya itu tidak tajam seperti pedang menyayat orang. Tidak. Raja Daud berkata di dalam Mazmur, kita baca pasal 141 ayat 3 dan ayat 4. Awasilah mulutku ya Tuhan. Raja Daud mengatakan, awasi mulutku. Ini lidah ini sumber hidup, bisa memberi hidup atau bisa memberi kematian. Lidah itu seperti mata air, memberi hidup atau air jadi pahit.
Air yang pahit keluar atau air yang hidup. Terus Berjagalah pada pintu bibirku. makanya Daud mengatakan, awasi mulutku. Mazmur 119 ayat 43 Daud bilang, jangan cabut perkataan benar itu, firman-Mu. Mazmur 119 ayat 43. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Jangan mencabut firman dari mulutku. Untuk apa? Kalau tadi kita kembali ke bilangan pasal 10 itu, dibuatlah Musa 2 nafiri untuk kumpul dan untuk pergi perang. Jadi mulut yang diawasi, mulut yang benar, itu disuruh berangkat oleh Tuhan. Berperang. Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadikan segala bangsa muridku, ajarlah mereka dari mulut yang benar. Silakan dibaca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa ya, dan Anak dan Roh Kudus. ya. Jadi saudara, kata firman Tuhan, ada waktu kita kumpul mendengar firman Allah, perintah Allah bukan perintah manusia. Ada waktu kita pergi. Ini waktunya. Amanat agung, jadikan segala bangsa muridku. Awasilah mulutku. Yesaya 50 mengatakan, Tuhan beri aku lidah seorang murid untuk memuridkan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Lidahnya seorang murid untuk memuridkan. Terus, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. ya, membangun orang dengan semangat baru. Itu sebabnya mulut kita ini, air yang keluar bisa hidup, air yang keluar juga bisa mati. Sumbernya di hati. Hati harus menjadi satu pinggang yang baru. Hati yang baru. Hidup yang benar. Di hari-hari ini Tuhan masih beri waktu kesempatan. Sebelum kita lihat, dengar alat-alat tiupan yang ada pada malaikat itu, sangkakala ditiup. Sekarang Allah memberikan bunyi sangkakalanya melalui firman Allah itu seperti sangkakala yang ditiup untuk kita bertobat, memperbaiki kesalahan kita, memakai waktu yang ada untuk menjadi baik. Jangan tunggu nanti, sekarang ketika kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati, lembutkan. Kalau tidak mau melihat bintang Asintus itu turun, air menjadi pahit. Semoga kita bisa memahami bahwa apa yang disampaikan, yang kita baca dan kita dengar dari kitab Wahyu ini, supaya mempersiapkan kita gereja, orang-orang Kristen tidak masuk kepada penghukuman-penghukuman. Itu tujuannya kita diperdengarkan kitab Wahyu. Bukan orang spesial yang baru bisa menyampaikan. Bukan orang spesial baru bisa dengar Wahyu. Wahyu dibukakan. Sebab kitab Wahyu dikatakan segala sesuatu yang dibukakan. Apokalips. Supaya gereja diselamatkan. Bahkan bukan hanya kita, tapi kita dipakai oleh Tuhan berangkat bagaikan laskar yang berperang melawan penguasa di udara. Untuk memenangkan manusia diselamatkan. Jadikan segala bangsa murid. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan mempersembahkan pujian kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu,
Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Hati kami tidak mau jauh daripada Engkau Tuhan. Hati kami mau melekat dengan Engkau. Jagalah agar ibadah kami ibadah yang mengandung hormat dan takut. Jagalah supaya di dalam ibadah kami ada perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada manusia. Jagalah Tuhan hati kami agar tetap lembut dan tidak mengeraskan hati, supaya jadi pinggang yang baru, siap untuk dipakai. Ditaruhkan makanan roti hidup itu dan menjadi berkat. Tuhan suruh kami untuk pergi supaya kami memberitakan Injil, meniup sangkakala Allah, supaya banyak orang bertobat dan jadi murid Tuhan.
inilah waktu yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami sebelum 7 penghukuman sangkakala jatuhkan atas muka bumi. Biarlah mulut kami Tuhan adalah mulut yang tidak membawa kematian, karena mulut kami adalah mulut yang dipenuhi dengan garam firman Allah, garam Roh Kudus, supaya banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, biar batin hati kami dibaharui jadi pinggang yang baru. Ujilah kami Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita angkat tangan kita, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Terimalah segala berkat yang terbaik dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja segala raja, mempelai pria surga, memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, hari ini sampai selamanya. Pakailah berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah orang-orang yang meniup nafiri Allah, sangkakala Allah. Jadikan segala bangsa murid-muridnya Tuhan. Terima berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah kita. Kita akan melanjutkan ibadah yang berikut selanjutnya sesuai dengan jadwal. Tuhan Yesus memberkati kita.